Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemui oleh malaikat Jibril. Rasul bertanya, "Ada apa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, sesungguhnya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengobarkan nyala api neraka dan seluruh malaikat amat ketakutan. Mereka tidak tahu harus bagaimana. Untung aku ingat bahwa engkau adalah sumber cinta dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada alam semesta. Dengan alasan itu aku kesini bertabarruk dengan cinta Allah kepada dirimu." Rasulullah SAW terdiam beberapa saat. Kemudian bertanya lagi, "Wahai Jibril, ceritakan padaku bagaimanakah neraka itu sesungguhnya?" Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, neraka itu bagaikan lubang-lubang yang terdiri dari 7 tingkat. Jarak antara satu lubang dengan yang lain ialah perjalanan 70 tahun. Lubang yang paling bawah adalah yang paling panas dan yang paling mengerikan." Nabi Muhammad SAW meneruskan pertanyaannya, "Lalu siapakah penghuni lubang-lubang neraka itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Lubang yang paling bawah diciptakan untuk orang-orang yang munafik. Lubang berikutnya untuk penyembah berhala, lalu untuk penyembah bintang dan matahari." Jibril terus menerangkan penghuni tingkatan neraka hingga lubang yang kelima tempatnya umat Yahudi dan yang keenam dihuni oleh umat Nasrani. Setelah menjelaskan penghuni 6 tingkatan neraka, Jibril diam cukup lama. Rasulullah SAW penasaran dengan kembalinya bertanya kepada, "Wahai Jibril, siapakah penghuni neraka yang ke-7?" Jibril diam saja tidak menjawab. Rasulullah SAW mengulangi pertanyaannya, tapi Jibril tetap diam. Rasul tambah penasaran dan mendesak Jibril agar dijawab pertanyaannya. Akhirnya Jibril pun berkata, "Umatmu wahai Muhammad, mereka itu para pelaku dosa besar di kalangan umatmu yang dimana sampai mereka mati belum sempat bertaubat." Mendengar jawaban Jibril, Rasulullah SAW langsung jatuh pingsan. Jibril merangkulnya dan meletakkan tubuh baginda di atas pangkuannya. Tak berapa lama Rasul sadar dan langsung menangis bersimbah air mata. Dengan terisak-isak Rasul mempertegas pertanyaannya, "Wahai Jibril, apakah benar ada di antara umatku yang masuk neraka?" Jibril menjawab, "Benar, wahai Muhammad, pelaku dosa besar di antara umatmu yang belum bertaubat." Setelah itu Rasulullah langsung menghadap kiblat dan sujud kepada Allah dalam isak tangisnya. Sesekali dengan suara pelan beliau membisikkan kata-kata, "Ummati ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Beliau tidak mengangkat kepalanya dalam keadaan seperti itu selama 3 hari 3 malam, kecuali setiap Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, barulah beliau bangkit untuk menjadi imam dan setelah itu kembali sujud lagi. Pada hari ketiga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyadari hal ini. Beliau mengetuk pintu Rasulullah SAW dan mengucapkan salam 3 kali, namun tidak terdengar jawaban. Abu Bakar radhiyallahu anhu sedih dan berseru di depan pintu Nabi Muhammad SAW, "Apakah ada jalan untuk masuk ke rumahmu ya Rasulullah?" Tetap tidak ada jawaban. Di jalan beliau bertemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. "Mengapa engkau menangis wahai Abu Bakar?"
Abu Bakar menceritakan keadaan Rasulullah, maka Umar pun melangkah menuju rumah Nabi Muhammad dan terjadilah hal yang sama. Umar pun pulang dan menangis. Di jalan beliau bertemu Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dengan terisak-isak Umar radhiyallahu an bercerita kepada Salman hingga membuat dia amat sedih. Namun dia tidak berani mengulangi hal yang sama. Salman melangkah menuju rumah Fatimah radhiyallahu an dan menceritakan hal itu. Setengah berlari Fatimah radhiyallahu an menuju rumah ayahnya dan mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Mendengar suara lembut putri tercinta, sejuklah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun bangkit dari sujudnya dan membukakan pintu. Alangkah terkejut Fatimah radhiyallahu an melihat beliau yang amat kurus dan pucat. Fatimah memeluk beliau lalu menangis. Wahai ayahanda, apa yang terjadi? Mengapa engkau amat sedih seperti ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali menangis dan berkata dengan suara lirih, wahai Fatimah, belahan jiwaku, bagaimana mungkin aku tidak sedih sedangkan Jibril mengatakan akan ada kelak umatku yang akan masuk neraka. Subhanallah. Demikian sedikit cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Maka dari itu, marilah kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.